Polisi ringkus pria di Palembang yang siram air keras ke kerabat, dilatar belakangi sakit hati karena diusir. Pelaku bajing loncat yang curi 1 karung bawang putih dari mobil bak terbuka di Palembang berakhir di kantor polisi. Bertumpuk rasa durian khas Sumsel dari 17 lapis layer durian buatan seorang ibu rumah tangga di Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, Polda Sumatera Selatan mengerahkan tim khusus untuk memburu 5 tahanan Polres Lahat yang masih belum tertangkap usai kabur. Sementara itu sejumlah personel yang bertugas saat kejadian masih menjalani pemeriksaan oleh Propam Polres Lahat. 8 tahanan Polres Lahat kabur pada Minggu 27 April 2025 dini hari. Mereka melarikan diri diduga dengan menjebol dinding belakang tahanan, tepat di area toilet yang tidak terjangkau kamera pengawas menggunakan obeng. 3 orang tahanan ditangkap kembali di wilayah Kabupaten Lahat dan Muara Enim. Ketiganya adalah Andres Wardi, Irfan Suryadi, dan Dika Cahyadi. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya menyatakan tim dari Polda Sumsel telah turun untuk menyelidiki kasus ini. Saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Nah, terkait dengan masalah sanksi, ya tentunya apabila nanti hasil pemeriksaan dan penyelidikan ini ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan di dalam SOP ataupun kelalaian dalam pelaksanaan tugas, tentunya akan ada sanksi yang akan diberikan kepada para petugas yang lalai seperti itu ya. Untuk sementara hasilnya seperti apa Pak? Apakah masih dalam tim masih melakukan penyelidikan pemeriksaannya. Kabid Humas menegaskan jika ditemukan unsur kelalaian dari petugas jaga yang saat ini masih diperiksa akan diberi sanksi tegas. Sementara itu pengejaran pada 5 tahanan lainnya yang masih buron terus dilakukan. Tim khusus gabungan melakukan penyisiran di berbagai wilayah Lahat dan sekitarnya, serta memperketat patroli untuk mempersempit ruang gerak para tahanan. Diketahui 8 tahanan yang kabur tersebut merupakan tersangka kasus narkoba dan tindak kriminal umum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelaku bajing loncat di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera warga saat beraksi di siang hari. Pelaku mencuri 1 karung bawang putih dari sebuah mobil bak terbuka yang terjebak kemacetan lalu lintas. Seorang pengendara mobil merekam aksi pelaku bajing loncat di depan Pasar Induk Cakabaring Palembang pada Minggu 27 April 2025 siang. Dalam rekaman itu, terlihat pelaku merobek terpal penutup muatan dan mengambil 1 karung bawang putih dari mobil bak terbuka yang terjebak kemacetan lalu lintas. Usai beraksi, pelaku tanpa rasa takut pergi meninggalkan lokasi sambil tersenyum, meski suasana di sekitar cukup ramai. Namun aksinya tak berlangsung mulus. Pelaku akhirnya ditangkap Babin Kamtibnas Polsek Seberangul 1. Meski tertangkap, korban memilih tidak melaporkan pelaku ke polisi. Kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah secara damai. Benar sekali sudah terjadi di wilayah hukum Polsek Seberangul 1, bajing loncat mengambil 1 karung bawang putih. Ya. Namun ketika sudah diamankan oleh anggota kita, dibawa si korban tidak mau melapor, korban memaafkan atas kejadian ini. Mungkin melihat kerugiannya tidak terlalu banyak, korban pun memaafkan pelaku, namun barang-barang yang diambil oleh pelaku untuk dikembalikan. Sebelum dibebaskan, pelaku diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi setelah menyiramkan air keras ke wajah kerabatnya sendiri. Kasus ini sempat menjadi sorotan di media sosial. Dari hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksi tersebut karena sakit hati setelah diusir dari rumah usai kepergok melecehkan adik korban.
Unit 4 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel menangkap Ferika, pelaku penyiraman air keras terhadap Bagus Sajiwo yang merupakan kerabatnya. Penangkapan dilakukan di kawasan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, tak lama setelah kejadian yang terjadi pada 21 April 2025. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku diketahui karena sakit hati. Ia kesal setelah diusir dari rumah keluarga korban lantaran kepergok hendak memasuki kamar adik korban dan melakukan pelecehan. Sebelum kejadian, pelaku sempat mengajak korban bertemu. Pertemuan itu berujung keributan hingga pelaku menyiramkan air keras yang telah disiapkannya terlebih dahulu. Akibatnya, korban mengalami luka bakar serius di wajah, leher, dan dada. Motif sudah kita dalami, sudah kita lakukan pemeriksaan. Memang si pelaku ini memiliki dendam pribadi kepada korban, yang mana memang pelaku pernah tinggal di rumah korban ini. Dia saudara angkat lah, dari diangkat oleh orang tua korban, tetapi pernah dipergoki si pelaku ini memasuki kamar adiknya korban ini perempuan jam 3 pagi. Dicurigai lah si pelaku ini akan melakukan yang tidak oleh kepada adiknya korban, sehingga terjadi cekcok sehingga si pelaku ini diusir dari rumah tersebut. Sehingga si pelaku minta ketemu sama korban, bertemu, cekcok lagi, dan si pelaku sudah menyiapkan di dalam tas, dia bawa tas lempang. Di situ ada botol berisi air keras, suka parah, langsung dia siramkan kepada korban dan lari. Ferika yang belakangan diketahui merupakan residivis kasus narkoba sempat berusaha mengelak saat diperiksa. Ini baik, gila baik Pak masuk kamar itu. Duduk, cuma duduk kan. Jam berapa itu? Tidak mau, sudah malam, sudah subuh. Gitu. Nah, terus kita penyiramannya ngapa? Balas sempat aku di ini. Iya, kita marah Iya dulu mulanya. Bukan kejadian kakak nyiram ini. Pasalnya apa? Sudah gocol dulu Pak. Iya, pasalnya apa? Pasar gara-gara nanyo kipas angin. Permasalahannya kipas angin rusak. Nanyo baik-baik marah. Bukan karena kamu diusir dari rumah. Ya. Siapa hari kejadian kamu bawa cukup parah ya? Nah itu dapat dari mana cukup parah? Oh itu lalamu minta. Lalamu? Ada sebulan? Lebih. Sengaja disiapkan memang. Memang itu sudah untuk dibawanya. Namun kini ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak 2017, Jalan Lorong Terusan 1 di Kelurahan 5 Ulu, Palembang rusak parah. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, jalan ini tak lagi bisa dilalui kendaraan. Kondisi tersebut menyulitkan warga, terutama saat harus membawa pasien dari bidan setempat. Warga pun berharap pemerintah kota segera turun tangan untuk memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi jalan mereka. Akses jalan di Lorong Terusan 1 Kelurahan 5 Ulu, Palembang terputus akibat ambles hingga membuat lubang besar menganga di beberapa titik. Lubang-lubang itu bahkan sudah dipenuhi rumput liar. Warga mengeluhkan kondisi jalan yang dulunya bisa dilalui mobil, kini berubah menjadi jalan setapak licin di tepi anak sungai. Ketua RT 43 Kelurahan 5 Ulu Ahmad Riansyah Putra mengatakan banyak warganya yang terjatuh ke lubang bahkan sampai tercebur ke anak sungai. Selama ini sudah ada pejabat dan anggota dewan yang meninjau lokasi, namun belum ada perbaikan hingga saat ini. Untuk dampaknya itu ya susah akses jalan kita, Pak. Jadi kan kita kan sebagai warga Lorong Terusan 1 nggak bisa melalui jalan yang kita punya sebagai Lorong Terusan 1 gitu, jalan utama kita. Jadi kita apa? Jalan kaki jadi? Ya jalan kaki juga aja susah. Keluhan serupa disampaikan Mardiana, bidan praktik di RT 43. Ia mengaku kesulitan merujuk pasien terutama ibu hamil akibat jalan yang rusak parah. Ya kami sebagai tenaga medis di sini, terus warga sini juga kan jadinya susah buat mempermudah akses buat ngerujuk pasien, terus buat pasien menuju ke tempat kesehatan itu juga susah. Seandainya pasien yang dari RT 42 buat ke praktek itu susah, terus muter-muter kejauhan muter, sedangkan pasien tadi itu sudah
kadang tidak kuat, itu kan. Jadi buat ngerujuk ke rumah sakit juga kitanya susah, ambulan tidak bisa lewat, terus motor juga susah. Terpaksa pasiennya nak jalan dulu, menyeberang. Iya, digotong. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera hadir dan memberikan solusi lewat perbaikan infrastruktur agar aktivitas masyarakat tak terganggu. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keberangkatan kloter pertama jemaah calon haji embarkasi Palembang tinggal menghitung hari. Dijadwalkan berangkat pada 3 Mei 2025. Berbagai persiapan terus dimatangkan. Saat ini kesiapan embarkasi Palembang disebut mencapai hampir 100%. Untuk mematangkan persiapan keberangkatan Haji 2025, rapat koordinasi digelar di Aula Serbaguna Asrama Haji Palembang, Senin 28 April 2025. Kakanwil Kemenak Sumsel mengatakan kesiapan embarkasi Palembang sudah hampir mencapai 100%. Saat ini fokus utama adalah pelayanan bagi jemaah lansia yang tahun ini hampir mencapai 45% dari total jemaah. Penyelenggara menghimbau agar seluruh instansi yang terlibat dapat memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Terkait kesehatan, vaksin polio yang menjadi salah satu syarat haji tahun ini telah diberikan kepada seluruh jemaah. Selain itu, di Tanah Suci nanti, jemaah juga akan mendapatkan vaksin COVID-19 dengan prioritas utama untuk lansia. Sudah berapa persen Pak kesiapannya Pak? Kalau dari laporan masing-masing bidang, aspek layanan dan juga masing-masing institusi, ya, semua menyatakan sudah hampir rampung 100%. Di bagian mana nih Pak? Masih fokus ke layanan jamaah lansia ya, karena angka lansia jamaah haji Sumatera Selatan ini masih cukup tinggi. Jadi kita masih fokus kepada semua aspek layanan lansia dan tidak juga meninggalkan layanan-layanan yang lain. Yang mendukung suksesnya pelaksanaan haji tahun 2025 ini harus betul-betul melayani dengan hati, melayani dengan ikhlas ya, jangan sampai ada arogansi dan juga jangan sampai terkesan masyarakat tidak terlayani dengan baik. Tenaga kesehatan tambahan juga sudah disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Meningitis dan juga polio. Tadi polio katanya masih proses apa sudah selesai Pak? Sudah selesai semua. Sudah selesai semua Pak? Ya, kita kemarin itu 1 dokter, 2 perawat ya. Nah sekarang dibatasi jadi 1 dokter 1 perawat. Nah ini kita juga sudah ada, kita harapkan memang mereka maksimal bekerja, semaksimal mungkin kita usahakan. Walaupun mendadak kesannya 1 jemaah, 1 tambahan 1 itu ya, tapi kita akan koordinasikan biar mereka ini jangan sampai tidak melayani sepenuh hati. Kita harapkan mereka betul-betul walaupun mereka baru ditunjuk, mereka harus siap, walaupun mana harus siap. Kloter pertama jemaah calon haji asal Sumsel dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 2 Mei 2025 dan diperkirakan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 3 Mei 2025 sore hari. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu menerima laporan dan menemukan sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh beberapa peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2. Dari total 1.432 orang peserta yang dinyatakan memenuhi syarat, 15 orang diantaranya digugurkan statusnya karena didapati laporan indikasi kecurangan pemalsuan dokumen. Hal ini terungkap dari temuan tim panitia seleksi daerah yang mendapat laporan. Setelah ditelusuri, 15 orang itu didapati memalsukan dokumen untuk syarat pendaftaran.
Memang harus diambil tindakan penurunan status dari MS menjadi TMS, dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, alasan krusial kita usulkan penurunan status ini adalah masuknya surat dari masing-masing kepala OPD itu ada yang menyatakan bahwa terkait dengan administrasi pemberkasan yang mereka buat itu palsu atau tidak asli. Meski sudah dinyatakan gugur, para peserta masih diperbolehkan untuk mengikuti seleksi kompetensi. Namun setelah pelaksanaan seleksi, mereka dipastikan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Di hadapan ribuan kepala desa seprovinsi Bengkulu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut, peranan desa sangat krusial dalam pembangunan daerah sekaligus pemerataan ekonomi. Namun, pembangunan desa harus dilakukan dengan serius, terutama pemerintah desa yang harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik bupati ataupun gubernur, bahkan hingga setingkat pemerintah pusat. Jika pengelolaan desa sudah dilakukan dengan baik, Yandri menyebut bisa saja desa menjadi awal pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Yandri mengajak seluruh kepala desa di Bengkulu untuk bersama mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo dengan bekerja dengan baik dan memanfaatkan anggaran desa sebaik mungkin untuk pembangunan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Artinya desa, setuju dengan Pak Gubernur tadi, pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan sesuatu khayalan. Bila mana desa kita bangun dengan serius, desa kita lakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sangat serius, insya Allah pertumbuhan ekonomi 8% itu, cita-cita Bapak Presiden Prabowo insya Allah akan dimulai dari bumi merah putih. Yandri juga menekankan agar kolaborasi semua pihak dapat berjalan baik agar pembangunan desa bisa selaras dengan program daerah. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Ratusan personel polisi Pamung Praja Kota Jambi melakukan tes urin di Mako Satpol PP, mengambil urin petugas untuk diperiksa apakah pengguna narkoba atau tidak pengguna narkoba. Hasil urin pegawai yang sudah diambil akan dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan. Selain petugas polisi Pamung Praja, pemerintah Kota Jambi juga melakukan tes urin ke 5 OPD lainnya. Tes urin ini salah satu upaya dari pemerintah Kota Jambi untuk memberantas peredaran dan pengguna narkoba di Kota Jambi, agar pegawai pemerintah Kota Jambi tidak terlibat penggunaan narkoba. Saat ini masih banyak ditemukan spot atau lokasi narkoba di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi bersama Forkompimda terus intensif memberantas peredaran narkoba di Kota Jambi. Mendukung program B4GN, yaitu melawan narkoba, kita sendiri di pemerintahan Kota Jambi sangat mendukung, dan hari ini kita adakan program tes urin ke beberapa OPD, 6 OPD ya Bu hari ini, dan itu akan dilanjutkan ke OPD-OPD lainnya sampai nanti akhirnya juga Pak Wali dan saya. Intinya adalah tujuannya adalah sebagai langkah awal untuk memerangi narkoba. Seperti yang kita tahu juga di Kota Jambi ada beberapa spesies narkoba yang menjadi PR kami untuk kami berantas. Dan juga selain itu banyak juga kegiatan-kegiatan dan program kami yang tujuannya adalah men-shifting energi anak-anak muda untuk terjun ke dunia gelap tersebut ke arah yang lebih positif, baik itu program pelatihan ataupun juga program UMKM dan program dukungan. Sementara itu, petugas Satpol PP menyambut baik upaya tes urin ini agar dari dalam sendiri sudah bersih dari penggunaan narkoba. Supaya peredaran narkoba di Kota Jambi bisa dikurangi, kalau bisa untuk generasi muda jangan memakai narkoba. Supaya peredaran narkoba di Kota Jambi bisa dikurangi dan minta kepada generasi muda jangan mengkonsumsi narkoba. Jumadi, Kompas TV Jambi. Al-Basar, korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam karung di wilayah Tangerang, telah dimakamkan di dekat kediaman keluarganya di Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung pada Selasa malam 23 April lalu.
Pihak keluarga menerima kabar duka setelah polisi datang ke rumah mereka pada Selasa sore. Al-Basar diketahui telah merantau selama 10 tahun dan bekerja di bidang konveksi. Keluarga menyebut bahwa sempat komunikasi terakhir melalui panggilan video dengan korban beberapa hari sebelum mendapat kabar kematiannya. Pihak keluarga mengaku tidak yakin jika sosok Al-Basar yang dikenal pendiam dan tidak banyak bicara bisa membuat seseorang sakit hati hingga tega menghabisinya. Kalau bisa dihukum seumur hidup juga belum bisa bang membalas ini sakit yang dirasain abang saya di caranya dengan begitu, cara dia membunuh, masukin karung dan dibuang di got itu nggak setimpal kalau segitu. Walaupun di seumur hidup juga belum bisa dia membayarnya semua kayak gitu. Walaupun 15 tahun juga nggak bisa, 14 tahun. Maunya seberat-beratnya lah. Kalau bisa dihukum mati juga belum bisa. Keluarga yang kini mendapat pendampingan trauma healing dari polisi berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. IR dan CI, 2 dari 4 kawanan pelaku kejahatan pencurian ganjal ATM yang kerap beraksi di sejumlah lokasi kota Bandar Lampung, diringkus polisi saat tengah melancarkan aksi kejahatannya. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti 1 buah tusuk gigi dan kartu ATM yang digunakan pelaku melakukan aksi kejahatan. IC, salah satu pelaku, menceritakan perannya sebagai pengintip PIN ATM milik korban, dan lalu disampaikan kepada pelaku lainnya yang berperan sebagai eksekutor. Dalam pengakuannya, para pelaku ini bisa beraksi di 5 tempat mesin ATM yang ada di kota Bandar Lampung. Beraksi berapa ATM sehari? Kurang lebih kemarin itu cuma sekitaran kurang lebih semuanya 5, Pak. Oh, berapa sehari biasa dapat duitnya? Yang dapat duit cuma 1, Pak. 1? Iya, Pak. Yang berhasil 1, Pak. Duitnya dibagi? Iya. Di mana itu? Di daerah ini, Pak, pom bensin. Garunta? Di mana? Garunta, Pak. Garunta. Berapa lainnya? Dapat 3 jutaan katanya, Pak. 3 jutaan. Polisi mengatakan kedua pelaku ini ditangkap saat sedang beraksi di sebuah gerai ATM di Jalan Gatot Subroto, Bumiwaras, Bandar Lampung. Dari 4 kawanan pelaku, 2 pelaku lainnya berhasil kabur dan sedang dalam pengejaran yang identitasnya sudah dikantongi. Tanggal 26 Maret 2025 yang diambil. Ini terkait dengan kerugian yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres. Kerugian ini 3.300.000 ini saldo yang ada di ATM korban. Jadi karena PIN-nya sudah dilihat sama para pelaku, kemudian ATM-nya sudah didapat, itu yang nantinya akan ditarik. Jadi selalu lebih dari 1 orang karena ada pembagian perannya. Ada yang menunggu, mengawasi, ada yang masuk melakukan pengganjalan di mesin ATM, kemudian ada yang menawarkan membantu sambil mengintip, melihat PIN yang diinput oleh para korban. 50 tahun, jadi mereka mengincar mungkin korban yang berusia 50 tahun atau lebih. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 7 tahun. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Polsek Teluk Betung Selatan membekuk 4 dari 6 orang pelaku pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah kosong yang menjadi gudang spare part di kawasan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. Keempatnya yakni berinisial DY, MS, DMO, dan DM yang merupakan kawan tongkrongan. Sementara 2 pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan, kawanan ini diamankan polisi setelah pihaknya menerima laporan dari warga bahwa terdapat aktivitas mencurigakan setiap malam di depan rumah kosong yang menjadi gudang tersebut. Dari penyelidikan dan pemeriksaan yang telah dilakukan, para pelaku mengaku telah mencuri sebanyak 3 kali di gudang tersebut. Barang bukti hasil curian yang berhasil diamankan polisi, diantaranya velg mobil, velg sepeda motor, AC, dan dongkrak yang belum sempat terjual.
Cara pelaku melakukan aksi ini dilakukan di gudang spare part yang kosong. Jadi mereka melakukannya dengan cara memanjat pagar. Kemudian ini pagar belakang rumah. Kemudian masuk dari pintu belakang, lalu mengambil barang. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku harus mendekam di sel tahanan. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Berniat membela ayahnya yang dimarahi seseorang diduga pengedar narkoba. Seorang pria di Palembang justru dilukai dengan tajam. Akibatnya korban mengalami luka benda tajam di kepala dan tangan. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Randy melaporkan tetangganya YG ke Polrestabes Palembang atas dugaan penganiayaan. Dalam keterangannya, Randy menyebutkan kejadian saat YG datang ke rumahnya di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dan memarahi ayahnya tanpa alasan jelas. Mendengar keributan di depan rumah, Randy keluar untuk melerai. Namun bukannya reda, YG sempat pulang ke rumahnya lalu kembali dengan membawa senjata tajam. Pelaku langsung mengayunkan sajam kepada Randy. Akibat serangan itu, kepala korban harus mendapatkan jahitan. Randy juga mengungkapkan YG diduga sebagai pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal mereka. Karena mereka tuh sudah meresahkan Pak di lorong gitu tuh Pak. Tapi kadang-kadang gitu sudah mengadun di RT juga minta tindakan sama mereka Pak. Meresahkan dari mana itu maksudnya? Meresahkan tuh di lorong warga itu pengen mereka tuh pindah dari sana Pak. Karena nganggu Pak. Mengganggu keamanan di tempat kami di sini. Dia jual sabu juga Pak. Seranggu gitu Pak. Sudah sering jadi Kami tidak usil Pak, dia jual sabu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andri Setiawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat membenarkan pihaknya telah menerima laporan korban. Dari hasil penyelidikan sementara, YG diduga mengalami gangguan kejiwaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Palembang berencana melakukan penataan kawasan Benteng Kuta Besar hingga kawasan Pasar 16 Ilir. Penataan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Palembang untuk mempercantik wajah kota dan menjadikannya semakin menarik bagi warga maupun wisatawan. Pemerintah Kota Palembang berencana melakukan penataan sejumlah titik strategis di kawasan Benteng Kuta Besar, bawah Jembatan Ampera hingga Pasar 16 Ilir. Untuk memastikan rencana ini berjalan optimal, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota dan sejumlah organisasi perangkat daerah turun meninjau lokasi. Dalam inspeksi tersebut, beberapa catatan menjadi perhatian. Di kawasan BKB, kondisi lingkungan sekitar serta fasilitas umum dinilai perlu perbaikan. Penataan parkir di sekitar BKB dan bawah Jembatan Ampera juga menjadi sorotan demi menciptakan kawasan yang lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung. Selain itu, kawasan Pasar 16 Ilir termasuk penataan pedagang kaki lima turut dipantau untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan seiring dengan penataan yang direncanakan. Penataan ini bukan hanya mempercantik kota, tetapi juga untuk memperkuat citra kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya di Palembang. Ya, saya dengan Pak Wakil ingin memastikan yang tinjauan kami pertama, kedua, di mana tindak lanjutnya. Ternyata mohon maaf, sampai sekarang belum ada progres yang benar-benar yang kami harapkan. Pertama di daerah pelataran Benteng Kuta Besar, terus di bawah Jembatan Ampera, ini langsung ke Jalan Dingin Janggut, depan Tika. Nah, kali ini kami benar-benar ingin memastikan ke depan harus tertib, sarana transportasinya jalan bagus, sampahnya tertata, taman kotanya tertata semua sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini kami ingin pastikan insya Allah dalam waktu singkatnya segera ini akan kami evaluasi semua. Menurut Pemkot, kawasan BKB, bawah Jembatan Ampera hingga Pasar 16 Ilir
merupakan representasi denyut perekonomian kota yang harus terus diperhatikan dan dikembangkan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang memberikan apresiasi pada kafilah yang menorehkan prestasi pada seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Sumatera Selatan 2025. Keberhasilan kafilah ini menjadi kebanggaan bagi Kota Palembang, sekaligus memotivasi Pemkot untuk terus mendorong pemberantasan buta aksara Al-Quran di tengah masyarakat. Keberhasilan kafilah Kota Palembang menjadi juara umum pada seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Sumatera Selatan 2025 mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Palembang. Sebagai penghargaan, Pemkot Palembang memberikan perjalanan umroh serta bantuan dana pada para peserta, pendamping, dan pelatih yang berkontribusi membawa nama kota menjadi juara. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi anak-anak muda Palembang untuk terus berprestasi di bidang keagamaan. Selain itu, keberhasilan juga mendorong Pemkot Palembang untuk semakin gencar dalam memberantas buta aksara Al-Quran di tengah masyarakat. Karena kita tahu bahwa beberapa survei mengatakan buta aksara Al-Quran kita meningkat di kalangan kaum muslim, maka dari itu ini menjadi PR kita. Semoga ini bertanda bahwa segera yuk kita sama-sama membasmi buta aksara Al-Quran. Meski dukungan sudah besar, para qori-qoriah serta penampil tilawah berharap ke depan perhatian pemerintah kota pada mereka bisa lebih ditingkatkan demi menjaga dan mengembangkan prestasi yang sudah diraih. Untuk sekarang, alhamdulillah pemerintah kota sudah sangat mendukung kegiatan STQH, terutama untuk para peserta, mulai dari support, konsumsi, dan ya semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sudah sangat mendukung. Pada STQH Sumsel 2025, kafilah Palembang membawa pulang 8 medali emas, 4 perak, dan 4 medali perunggu, sekaligus mengukuhkan diri sebagai juara umum. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi kuliner, saudara. Bagi pencinta durian, sajian satu ini tak boleh dilewatkan. Di sudut Jalan Musi Raya Barat Sako, Palembang, seorang ibu rumah tangga menghadirkan layer durian, kue berlapis tipis dengan isian durian premium khas Sumatera Selatan yang melimpah di setiap gigitannya. Bagi pecinta durian, kreasi satu ini wajib dicoba. Di Jalan Musiraya Barat Sako, Palembang, seorang ibu rumah tangga, Nana Afriani, sukses memanjakan lidah dengan sajian layer durian, kue berlapis durian premium khas Sumatera Selatan. Tak tanggung-tanggung, kue ini terdiri dari 17 lapisan tipis, dan di setiap layernya, Anda akan menemukan isian durian asli yang melimpah. Durian yang digunakan pun berasal dari hasil panen lokal yang dikenal dengan kualitasnya. Dalam sehari, Nana mampu memproduksi hingga 50 box layer durian. Hebatnya, 50% dari jumlah itu langsung ludes diborong pembeli. Untuk satu box layer durian cukup merogoh kocek Rp125.000 saja. Beli layer durian sama mami. Kenapa beli layer durian? Rasanya enak, harganya murah, terjangkau, dan isinya durian asli. Proses pembuatan layer durian dimulai dengan mengocok telur dan gula pasir menggunakan whisk hingga gula larut. Setelah itu, susu UHT ditambahkan, diikuti tepung terigu, lalu adonan kembali diaduk hingga rata. Terakhir, mentega cair dimasukkan dan adonan disaring agar hasilnya lebih halus. Adonan tipis ini kemudian dimasukkan satu persatu di atas teflon, mirip membuat kulit pancake hingga matang di kedua sisinya. Setelah seluruh adonan habis dan kulit dingin, proses layering pun dimulai. Setiap lembar kulit diberi filling krim durian, lalu ditumpuk satu persatu hingga membentuk 17 lapisan. Setelah tersusun rapi, kue disimpan di lemari pendingin selama 1 jam agar kokoh. Untuk sentuhan akhir, bagian atas dan samping kue diolesi lagi dengan filling krim, lalu diberi taburan keju parut. Layer durian pun siap disajikan dan pastinya menggoda. Layer durian karena saya waktu itu mulai fokus ke cake inovasi menggunakan buah durian lokal. Kami menggunakan buah durian lokal dari daerah Sumatera Selatan. Karena berlimpah ya? Ya, berlimpah. Jadi kalau lagi nggak musim, kita bentuk persiapannya tuh kita jadikan daging durian. Sejak mulai berinovasi pada 2018, Nana kini sukses mandiri dan menjadi penopang ekonomi keluarga.
Tak hanya mengandalkan rasa, Nana juga memanfaatkan teknologi digital untuk memajukan usahanya. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Unit 4 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel menangkap Ferika, pelaku penyiraman air keras terhadap Bagus Sajiwo yang merupakan kerabatnya. Penangkapan dilakukan di kawasan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, tak lama setelah kejadian yang terjadi pada 21 April 2025. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku diketahui karena sakit hati. Ia kesal setelah diusir dari rumah keluarga korban lantaran kepergok hendak memasuki kamar adik korban dan melakukan pelecehan. Sebelum kejadian, pelaku sempat mengajak korban bertemu. Pertemuan itu berujung keributan hingga pelaku menyiramkan air keras yang telah disiapkannya terlebih dahulu. Akibatnya, korban mengalami luka bakar serius di wajah, leher, dan dada. Motif sudah kita dalami, sudah kita lakukan pemeriksaan. Memang si pelaku ini memiliki dendam pribadi kepada korban, yang mana memang pelaku pernah tinggal di rumah korban ini. Dia saudara angkat lah, diangkat oleh orang tua korban, tetapi pernah dipergoki. Pelaku ini memasuki kamar adiknya korban ini perempuan jam 3 pagi. Dicurigailah si pelaku ini akan melakukan yang tidak oleh kepada adiknya korban, sehingga terjadi cekcok, sehingga si pelaku ini diusir dari rumah tersebut. Sehingga si pelaku minta ketemu sama korban, bertemu, cekcok lagi, dan si pelaku sudah menyiapkan di dalam tas, dia bawa tas lempang. Di situ ada botol berisi air keras, suka parah, langsung dia siramkan kepada korban dan lari. Ferika yang belakangan diketahui merupakan residivis kasus narkoba sempat berusaha mengelak saat diperiksa. Ini baik, gila baik Pak masuk kamar itu. Duduk, cuma duduk kan. Jam berapa itu? Tidak mau, sudah malam, sudah subuh. Nah, terus kita penyiramannya ngapa? Balas sempat aku di sini. Iya, kita marah Ya dulu mulai nih. Bukan kejadian kakak nyiram ini. Pasalnya apa? Sudah gocol Pak. Iya, pasalnya apa? Pasal gara-gara nanyok kipas angin. Permasalahannya kipas angin rusak. Nanyok baik-baik, marah. Bukan karena kamu diusir dari rumah? Ya. Siapa? Hari kejadian kamu bawa cukup parah ya? Nah itu dapat dari mana cukup parah? Oh itu Lalamu minta. Lalamu? Ada sebulan? Lebih. Sengaja disiapkan memang? Memang itu sudah untuk dibawanya. Namun kini ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengendara mobil merekam aksi pelaku bajing loncat di depan Pasar Induk Cakabaring Palembang pada Minggu 27 April 2025 siang. Dalam rekaman itu, terlihat pelaku merobek terpal penutup muatan dan mengambil satu karung bawang putih dari mobil bak terbuka yang terjebak kemacetan lalu lintas. Usai beraksi, pelaku tanpa rasa takut pergi meninggalkan lokasi sambil tersenyum, meski suasana di sekitar cukup ramai. Namun aksinya tak berlangsung mulus. Pelaku akhirnya ditangkap Babin Kamtibnas Polsek Seberangul 1. Meski tertangkap, korban memilih tidak melaporkan pelaku ke polisi. Kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah secara damai. Benar sekali, sudah terjadi di wilayah hukum Polsek Seberangul 1, Bandung loncat mengambil satu karung bawang putih. Ya. Namun ketika sudah diamankan oleh anggota kita, dibawa si korban tidak melapor, korban memaafkan atas kejadian ini. Mungkin melihat kerugiannya tidak terlalu banyak, korban pun memaafkan pelaku, namun barang-barang yang diambil oleh pelaku untuk dikembalikan.
Sebelum dibebaskan, pelaku diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bagi pecinta durian, kreasi satu ini wajib dicoba. Di Jalan Musiraya Barat, Sako Palembang, seorang ibu rumah tangga, Nana Afriani, sukses memanjakan lidah dengan sajian layer durian, kue berlapis durian premium khas Sumatera Selatan. Tak tanggung-tanggung, kue ini terdiri dari 17 lapisan tipis, dan di setiap layernya, Anda akan menemukan isian durian asli yang melimpah. Durian yang digunakan pun berasal dari hasil panen lokal yang dikenal dengan kualitasnya. Dalam sehari, Nana mampu memproduksi hingga 50 box layer durian. Hebatnya, 50% dari jumlah itu langsung ludes diborong pembeli. Untuk satu box layer durian cukup merogoh kocek Rp125.000 saja. Beli layer durian sama mami. Kenapa beli layer durian? Rasanya enak, harganya murah, terjangkau, dan isinya durian asli. Proses pembuatan layer durian dimulai dengan mengocok telur dan gula pasir menggunakan whisk hingga gula larut. Setelah itu, susu UHT ditambahkan, diikuti tepung terigu, lalu adonan kembali diaduk hingga rata. Terakhir, mentega cair dimasukkan dan adonan disaring agar hasilnya lebih halus. Adonan tipis ini kemudian dimasukkan satu persatu di atas teflon, mirip membuat kulit pancake hingga matang di kedua sisinya. Setelah seluruh adonan habis dan kulit dingin, proses layering pun dimulai. Setiap lembar kulit diberi filling krim durian, lalu ditumpuk satu persatu hingga membentuk 17 lapisan. Setelah tersusun rapi, kue disimpan di lemari pendingin selama 1 jam agar kokoh. Untuk sentuhan akhir, bagian atas dan samping kue diolesi lagi dengan filling krim, lalu diberi taburan keju parut. Layer durian pun siap disajikan dan pastinya menggoda. Layer durian karena saya waktu itu mulai fokus ke cake inovasi menggunakan buah durian lokal. Kami menggunakan buah durian lokal dari daerah Sumatera Selatan. Karena berlimpah ya waktu itu? Ya, berlimpah. Jadi kalau lagi nggak musim, kita bentuk persiapannya tuh kita jadikan daging durian. Sejak mulai berinovasi pada 2018, Nana kini sukses mandiri dan menjadi penopang ekonomi keluarga. Tak hanya mengandalkan rasa, Nana juga memanfaatkan teknologi digital untuk memajukan usahanya. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.